Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hakim, amma ba'd, mari kita teruskan untuk pembahasan Fathul Qorib. Malam hari ini kita masuk fi fasal khuluq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iku fasal suwiji fi ahkamil khul'i kang tetep ing dalem neraka hukume khuluq. Khuluq itu kalau di bahasa sini, bahasa Jawanya itu ada namanya rapak, atau di dalam bahasa pengadilannya itu ada menggugat cerai, khulu'. Wa huwa utawi khulu' bidomil kha'i kelawan domai kha' al-mu'jamati kang den titik siji, khulu' dengan domahnya kha' yang ada titik satu, iku mustaqun dicetak minal khal'i saking lafadz khal'i. Khulu itu cetakan dari lafadz khal'i bi fathiyah kelawan fathah kha. Wa huwa tawi khulu iku anas maknanya nyepot, melepas. Jadi khulu itu maknanya melepas. Wa syar'an utawi khulu ing dalam syariat iku firqatun pisahan bi iwadin kelawan anane iwad, adanya ganti rugi bi maksudin kang den sejo. Jadi pisah atau talak berpisah tapi ada iwad yang memang dimaksud. Wa kharaja mangko kejaba pal khulu ala damin yang seketih wa nahwilan sebenarnya dam. Beda. Wal khulu ta khulu iku jaizun menang. Khulu itu boleh. Ala iwadin yang seliru maklumin kang den weruhi. Maqdurin kang den kuasa kang den kira-kira ake atau kang den kuasani ala taslimihi ngatasé nyerahake iwad. Khulu itu boleh. Jadi khulu ini seorang suami, istri meminta cerai, kemudian suami memberikan, kalau kamu mampu membayar saya segini, nanti kamu saya cerai, gitu. Itu namanya khulu. Dan khulu itu boleh ketika ada iwad yang jelas, yang bisa diserahkan. Fa'in kana mongko lamun ono apa khulu iku ala iwad ing atase iwad ing atase liru ganti majhulin kang den bodoni, maksudnya yang tidak jelas iwadnya itu berapa. Ka'an khola'aha kaya yang to mengkhuluk sapa zaud ing zaujah ala saubin ing atase pakaian ghairi muayyanin kang ora den tertentokake. Ya khuluk dengan atas satu baju itu atau pakaiannya tapi tidak ditentukan pakaiannya yang seperti apa atau yang mana. Banat mongko dadi ketolak bain sapa zaujah bimahril misli kelawan mahar misil. Maka ketika tidak jelas seperti itu, maka zaujah istri ketalak bain, talak 3, tapi dengan membayar mahar misil. Mahar misilnya berapa? Mahar itu dikembalikan kepada suami. Umumnya mahar kalau umumnya di sini umumnya 10 juta ya berarti 10 juta. Wal khul'u ta'i khulu as-sahih kang sahih iku tamliku miliki bihi kelawan khulu sapa mar'atu wong wadon nafsa ing awak dhewe wadon. Jadi khulu yang sah itu nanti perempuan itu sudah memiliki dirinya sendiri, sudah lepas dari suami. Wala raja'at lan ora rujuk iku maujud lahu kaduwe zauj ai zauji tegese zauj alih ing atase zaujah atau ing atase mar'ah. Jadi tidak ada roj'i, tidak ada rujuk ketika sudah khulu itu. Karena memang yang melepaskan diri itu perempuan. Rujuk itu ketika kemudian suami itu menalak, kemudian kembali lagi, tidak jadi, itu namanya rujuk. Tapi kalau khulu ini karena memang yang melepaskan diri itu adalah istri, maka tidak ada hak untuk rujuk dari suami. Kalau sudah memberikan iwadnya sudah diberikan, ya berarti otomatis sudah jatuh cerai. Sawaun kana padha ono apa la iwad lirunya iku sahihan sah aula atau ora. Baik itu iwadnya itu memang sahih ataupun tidak ada raj'i. Wa qaluhu ta'ala
musannif illa binikahin ing lawan nikah jadi nikah anyar iku sakitun gugur fi aktsari nusakhin dan sebagian nusakh. Kecuali ketika mau kembali lagi sudah khulu tapi kemudian menyesal kemudian pengen kembali lagi ya harus dengan nikah yang baru lagi. Beda dengan rujuk. Rujukan tanpa harus akad nikah. Kamu saya rujuk ya. Ya udah selesai. Berarti udah kembali jadi istri lagi. Ada orang talak. Nah, talaknya talak roj'i. Kamu tanya talak satu minggu berikutnya, wah kesepian, wah rujuk aja. Kamu saya rujuk, ya udah otomatis nggak usah akad nikah lagi. Tapi kalau khulu maka harus dengan akad nikah yang baru. Wa yajuzulan wa nangaba al khulu fi tuhri ing dalam tingkah suci wa fil haid lan tengah haid. Khulu itu boleh ketika orang dalam kondisi suci maupun dalam kondisi haid. Wala yakulan ora ono apa khulu iku haraman haram. Tidak seperti haid tidak seperti talak. Kalau talak kan menjadi haram ketika kondisi haid. Wala yulhaqul ora ditemuake wal mukhtali'at al mukhtali'ata wala yulhaqul ora ditemuake al mukhtali'ata ing wadon kang khulu apa tolak bi khilafir raj'iyati kelawan bedane tolak raj'i fayulhaquha mangko den temuake apa tolak ing raj'iyah. Ini khulu, mudah-mudahan nggak usah terjadi ini. Intinya perempuan itu melepaskan diri dari ikatan pernikahan tapi dengan membayar sekian atas sesuai permintaan suami. Atau kalau suaminya minta, ya udah kamu nanti saya cerai asal kamu bisa membayar, silakan 20 juta mahar misil atau 100 juta atau kemudian mampu benar memberikan uang itu ya selesai, dia tolak. Nah, itu khulu. Sekarang fasal berikutnya faslun teki fasal suci fi ahkamit tolaki kan tetap dalam neraka hukum tolak. Nah, ini tolak normal. Kalau tadi hulu yang minta itu istri. Kalau ini tolak. Wa huwa tolak lughatin dalam lughate iku halul qaiti ngudari tali. Jadi tolak itu secara lughat secara bahasa itu ya melepas ikatan, Wa syar'an utawi talak dalam syariat iku ismun aran lihal liqaidin nikahi kadue ngudari bundelan nikah, nama untuk orang yang melepas ikatan pernikahan. Tolak. Tolak itu nama bagi adanya melepas satu ikatan pernikahan. Wa yustaratulan dan syaratake linufudihi maring terus talak apa at-taklifu taklif mukallaf wal ikhtiyaru lan pemilih. Jadi memang orangnya mukallaf berarti berakal dan kemudian ikhtiar juga, artinya bukan orang yang dipaksa, bukan orang yang kohen tapi ikhtiar. Wa ammas sakron ana pun tadi sakron wong kang mendem orang mabuk iku fayang futu mongko nerus apa tolaku tolake sakron ukubatan krono natrapi atau karena tatrapan lahu maring sakron. Adapun orang mabuk itu tetap talaknya tetap jalan, tetap sah karena ukubah karena untuk membuat efek jera terhadap orang yang mabuk itu tadi. Karena kadang-kadang orang mabuk kan nggak sadar ngomong tolak dan sebagainya, tetap jalan itu tetap jadi. Walaupun seolah-olah tidak ikhtiari karena akalnya kan tidak begitu jejak orang mabuk itu. Tapi tetap dihukumi yanfud, tetap dihukumi itu terus jadi karena sebagai bentuk dari uqubah, bentuk dari efek atau bentuk dari konsekuensi yang diterima karena mabuk itu, maka tetap jalan, tolaknya jadi maksudnya. Wa tolak iku dorbani orang pernah tolak itu ada dua macam. Sorehun nyatanya kang soreh, kinayah itu non kinayah ada dua macam. Satu ya soreh, yang dua kinayah. Sorry itu jelas, kinayah itu dengan sindiran. Fas sorihu mengkote tolak sorry iku barang layah tamilu kang ora memper apa ma khairat tolak ing liyane tolak. Jadi sorry itu ungkapan kalimat yang tidak ada kemirip-miripan kepada selain tolak. Jadi memang hanya tolak. Wal kinayah tu utawi kinayah iku barang tahtamilu kang memper apa ma khairat ing liyane tolak. Adapun kinayah itu menggunakan kalimat-kalimat yang ada kemungkinan juga bisa lari ke selain tolak.
Kalau talafadho mengalaman toh ngucapake sapa zauju zaud. Ada seorang suami berkata bisorih kelawan kalimat sorih. Kemudian wakolan ngucap sapa zaud bihi kelawan kalimat sorih itu tadi wakola ngucap sapa zaud lam urid orang Arab pakai ingsun bihi kelawan sorih atau lako ing tolak lam yukbal mongko ora den tampa pokok ngucap zaud. Ada seorang suami kemudian mengatakan dengan kalimat yang benar-benar sore jelas kata talak katakan kata talak atau apa namanya cerai katakan, dan seorang suami itu mengatakan saya berkata seperti itu tidak menghendaki cerai loh. Nah, maka ucapan itu tidak diterima, tetap jadi itu sudah cerai kalau sudah menggunakan kalimat cerai karena sorry. Fasyarihu mengkotawi sore itu salah satu alfatin telu biro-biro lafad. Yang dimaksud dengan kalimat yang sore itu ada 3 macam lafadnya. At-tolak nyatanya tolak, kalimat tolak. Wa malan barang ustuqa kang dan cetak apa ma min husang tolak. Pokoknya kalimat talak yang tercetak darinya. Atolak tuka, saya menolak kamu. Katolak tuka kayak lafad tolak tuka. Tolak tuka megat ingsun ing sira anti utai sira kutolikun kang ketolak wamut liqatun lan wamut liqatun kang den tolak. Pokoknya kalimat-kalimat yang tercetak dari kalimat tolak. Wal firaqu lan firaq itu pirakan bahasanya, pisah. Wasirahu lan sirah tasdikun wasarah ya wasarahu lan sarah kan watasdikun bi ihsan ya wasarahu lan sarah ka faraqtuki kaya lafaz faraqtuki misah ingsun ing sira wa anti uta sira ku mufariqatun wong kang pisah wasarah tuka ngumbar ingsun ing sira saya lepas kamu ya gitu. Itu udah wa anti uta sira ku musarrahatun wong kang den lepas den umbar. Wa minas syarih lan iku setengah saking syarih itu hamale al khulu ta khulu. Indukira lamun den tutur wal malu bondo. Maka dalan iku kaya mono khulu al mufadatu ta lafat mufada. Ya, mufada itu sama artinya apa untuk dua lafat yang sama-sama syarih ya. Melepaskan diri, khulu juga sama melepaskan diri. Bagian daripada yang sorih juga. Kalau yang pasti jelas-jelas sorih yang awal yang 3 itu 1 tolak, 2 firaq, 3 sarah. Kalau di sini ya talak, cerai, pisah, itu selesai itu. Aku lepas kamu, itu sama itu. Walayaf takirulan ora butuh apa sorihun, apa sorihut tolaki. Walayaf takirulan ora butuh apa sorihut tolaki. Jelasnya tolak ilan niat paling niat. Kalau kalimat syarih itu tidak membutuhkan pada niat karena sudah menang di kalimatnya. Maka kemudian ketika ada zaud mengatakan, saya nggak menghendaki itu loh, saya hanya mengucapkan ya nggak diterima kalau itu. Tapi apa yang diketerangkan dalam kitab ini di kitab ini untuk kita pegang ya, kita pegang. Tapi real kenyataannya nanti ada juga di KHI, kompilasi hukum Islam yang ada di Kementerian di KUA itu beda lagi. Itu nanti tolak itu tidak akan jatuh kecuali yang disebutkan di depan hakim. Ustasnalan dan jabake sepal mukrahu wong kang den paksa alat tolak yang saya kolak. Nah, pengecualian itu. Kalau orang yang dipaksa, fasorihuhum mongko tawi sorihe mukroh iku kinayatun kinayah fi hakim dalam hakim mukroh. Inna wala lamun niat sapa mukroh waqa'a mongko tumiba apa tolak. Wa illa lamun ora fala mongko ora waqa'a. Kalau orang yang dipaksa, ini pengecualian ya. Kan tadi sorihut tolak yang sore itu tidak butuh kepada niat. Pengecualian di sini adalah orang yang dipaksa untuk tolak. Kalau ada orang yang dipaksa untuk tolak menggunakan kalimat sorih, itu hukumnya kinayah. Jika orang itu memang niat untuk melakukan tolak beneran, maka jatuh tolak itu. Tapi kalau tidak niat, maka tidak jatuh karena mukroh. Ini yang sore selesai. Wal kinayatu lan kinayah. Yang kedua tolak kinayah. Wal kinayah itu ini kinayah iku kullu laftin saben-saben lafaz
semua lafaz ihtamala kang member apa laftin kun laftin atau lako ing tolak wa khairulan ya tolak. Jadi kinayah itu semua lafaz-lafaz yang memang bisa berasumsi tolak ataupun yang selain tolak. Wa yaftaqiru lan butuh apa kullu laftin ila niatin mari niat. Nah, kalau ini butuh niat. Fa innawa mongko lamun niat sapa wong sapa zaud bil kinayati kelawan kinayah niat atolak ing tolak waqa'a mongko tumiba tolak. Wa illa lamun ora nawa fala mongko waqa'a. Kalau ada seorang suami katakan ketika mengatakan dengan ungkapan kinayah dia niat benar untuk mentalaknya, maka jatuh tolak itu. Tapi kalau tidak meniat untuk tolak ya tidak jatuh. Wa kinayatu tolaki utai kinayah tolak iku kaanti bariyatun. Lafat kaanti utai sini ke bariyatun kang lebaran. Kholiyatun kang sepi. Nah itu. Kamu bebas ya. Sudah. Kamu bebas nah, pilih. Nah, kalau niatnya tolak ya jadi tolak. Kalimatnya tapi tidak jelas menggunakan kalimat cerai atau apa. Udah kamu bebas sana. Kamu saya nggak urusan ya. Umpamanya seperti itu. Atau ilhaqi nusulo siro bi ahliki kelawan ahli siro. Udah kamu pulang aja. Ke rumah orang tuamu katakan. Akhiri dalikalan yang mazkur. Mimma saking barang huwa kamu taima iku fil mutawwalati kang tetep ing dalam kitab kang den dawake keterangane. Nah, itu untuk masalah ketolak kinayah. Wan nisa'u tabiran wadon fi dalam tolak perempuan di dalam masalah tolak. Iku dorbani orang warna. Ada dua macam bentuk perempuan ketika dalam masalah tolak. Dorbunnya ternyata warna fi tolaqihinna iku dalam nolak nisa sunatun nanti sunah wa bid'atun bid'ah. Ada yang satu macam ini ketika nolak itu ada sunah dan bid'ahnya. Tapi jangan dimaknani sunah bid'ah dalam ini beda pengertian nanti ini. Wa hunna itawi nisa iku zawatul haidi wong kang duweni haid. Waro dalan ngarepake sapa musannif bisunati lan sunah at-talaq ing talak al-jaizah kang menang. Yang dimaksud tolak yang kalimatnya sunnah pakai sunnah di sini yang dimaksud oleh musannif adalah tolak yang boleh. Wabil bid'ati lan kang den karepake kelawan bid'ah at-talaq ing tolak al-haram kang haram. Yang dimaksud bid'ah itu tolak yang haram. Fasunatu mongko dewi sunnah, maunya tolak yang boleh. Iku ayuqi ayen to nibake sapa zauju bojo atau tolak ing tolak fituhrin dalam suci. Ghairi mujami'in kang ora jima fi dalam tuhur. Jadi yang dimaksud tolak jaiz, tolak yang sunnah yang jaiz itu seorang suami menjatuhkan tolak pada saat posisi perempuan itu suci dan dia tidak menjima saat suci itu tadi. Jaiz. Wal bid'atu dari tolak bid'ah iku ayyuqi ayen to nibake sapa zauju zaud at-talaqo in tolak fil haid dalam tingkah haid. Au fiturin dalam tingkah suci jama'aha kang jima sapa zaud ing zaujah fi dalam tuhur. Adapun yang dimaksud dengan tolak yang kedua yang tadi tolak sunnah itu yang pertama yaitu menolaknya dalam kondisi suci dan tidak menjimaknya. Yang kedua yang bid'ah ini seorang suami menolak seorang istri dalam kondisi istri itu haid atau dalam kondisi suci tapi baru saja dijimaknya, itu namanya tolak bid'ah. Itu yang satu. Wador bulan sak warna. Wador bulan nyatanya sak warna dari perempuan. Laisa kang ora ana iku fi talaqihinna ing dalam nolak nisa apa sunatun sunnah wala bid'atun wala bid'ah. Kalau yang macam perempuan kan tadi ada dua macam, ada yang di dalam nolaknya itu ada yang sunnah bid'ah, yang ini dalam menolak perempuan ini tidak ada sunnah, tidak ada bid'ah. Tidak ada salah, tidak ada sunnah dan tidak ada bid'ah. Wa hunna ini saiku arba'un ana papat. Ada 4 ya. Perempuan yang tidak ada sunnah dan bid'ahnya ini. Az-zaghiratu nyatane bocah cilik. Wal aisatulan watun kang wis luas, kang wis aisah yang sudah sudah tidak produktif. Wa hiya utawi aisah iku allati wadon ing qata'a kang wis pekot apa khaiduha khaite allati. Ya udah monopos. Itu juga termasuk bagian
Wal hamilu lan wadon kang hamil, wal mukhtali'at lan wadon kang tanpa hulu. Allati lam yadkhul kang ora dukhul biha kelawan mukhtali'ah sapa zauju suami. Yang ada 4 ya, yang dimana tidak ada sunnah bid'ahnya di sini. Perempuan itu 4. Pertama anak kecil, 2 orang perempuan yang sudah menopause, yang ketiga orang hamil, yang keempat orang yang menerima khulu yang tidak didukhul oleh zauj. Wayang kau simulan jadi kebagi apa tolak bi tibarin lawan bilangan akhara kang meneh ila wajibin maring tolak wajib, dengan ungkapan lain terbagi tolak itu menjadi talak wajib katolakil muli kaya tolake wong kang sumpah ila wa mandubilan sekandhen sunake katolaki mraatin kaya tolake wong kaya nolak wong wadon ghairi mustaqimatil hali kang ora jejeg tingkae. Kalau tolak ilah memang wajib untuk tolak. Orang sudah sumpah ilah itu wajib disusuli dengan tolak. Kemudian ada yang sunnah. Sunnah ini di sini menolak seorang perempuan yang sudah tidak jelas tingkahnya. Perilakunya tidak jejeg. Perilakunya sudah banyak yang melenceng. Kasayatil khuluqi kaya wong kang Allah budi pekertine. Udah terlalu ganjen katakan, atau udah banyak tingkah yang tidak pantas di luaran itu tolak saja. Wa makruhin lan makruh katolaki mustaqimatil hali kaya nolak wadon kang jejeg tingkae. Nah ini menolak perempuan yang memang perilakunya bagus kemudian ditalak itu makruh. Wa haraminan haram katolakil bid'ah kaya tolak bid'ah. Bid'ah yang sudah diterangkan tadi, waqad sabaqala nis dingin apa tolak bid'ah. Wa asyara lan awi isyarat sapa imam li talaqi maring tolak al mubahi kang mubah. Bi talaqi man kelawan nolak wadon la yahwaha kang ora demen ingman sapa zauju suami. Ada tolak mubah yaitu menolak seorang perempuan di mana suami sudah tidak cinta lagi. Wala tasmahu lan ora murahake apa nafsuhu awak dheweke zauj bimu'natiha kelawan ngragati man bila istimta'in kelawan tanpa ngalap suka biha kelawan man. Ya Allah, ini sudah dirinya tidak mau lagi untuk membiayainya, tidak mau lagi untuk mengambil hak-hak suami, katakan mengambil nafkah batin darinya karena sudah tidak suka, itu tolak mubah. Tapi yaitu tolak itu pada dasarnya hukumnya halal, tapi abghadul halal indallah adalah al-tolak. Yang paling dibenci dari barang halal oleh Allah ya tolak itu tadi. Ya mudah-mudahan kita semua normal saja semuanya dalam pernikahan, tidak ada hal-hal yang kemudian menjadikan tidak nyamannya dalam kehidupan. Karena bagaimanapun tolak yang kita bahas ini itu pasti menjadi satu ketidaknyamanan. Nanti ada yang tersakiti, ada yang menyakiti dan sebagainya. Mudah-mudahan kita selamat dari itu semua. Amin. Ya, alhamdulillah ya, untuk bab malam hari ini selesai. Kita tutup bersama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.